Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan di video kali ini yaitu menyusun atau menulis teks persuasif. Untuk pengertian, ciri-ciri, jenis, kemudian struktur dan kaidah bahasaannya, kalian bisa lihat di video sebelumnya ya. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, baik. Mari kita mulai belajar. Dan jangan lupa tetap semangat ya. Langkah-langkah menyusun teks persuasif. Langkah-langkah menyusun atau menulis teks persuasif merupakan tahapan mengungkapkan pikiran seorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau gagasan umum. Langkah-langkah penyusunan teks persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau bujukan utamanya. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarahkan pada ajakan itu yang berupa pendapat atau fakta. Yang ketiga, menyusun pendapat, fakta, dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif, yaitu sebagai berikut. A. Pengenalan isi. B. Rangkaian argumen. C. Susunan perincian. D. Pengumpulan bahan. Yang keempat, pengembangan teks, yaitu memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. 5. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasif yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Sedangkan menurut tim Kemdikbud mengungkapkan bahwa langkah-langkah teks menulis teks persuasif terdiri dari poin-poin berikut. Yang pertama, menentukan tema yang berisi dorongan atau bujukan utama. Yang kedua, menyusun rincian yang berisi pengenalan isu dan rangkaian pendapat atau argumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan bahan penguat pendapat atau argumentasi berupa data dan fakta. Yang keempat, mengembangkan teks dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Sementara itu, Suparno dan Yunus tahun 2008 halaman 150 berpendapat bahwa ada beberapa langkah untuk menyusun teks persuasi, yakni 1. Menentukan tema atau topik teks. 2. Menentukan tujuan yang mendasari suatu permasalahan yang akan dibawakan. 3. Mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan gagasan teks dapat diperoleh dari pengalaman empiris atau pengamatan observasi kita sendiri. 4. Membuat kerangka teks. Kerangka teks disusun berdasarkan struktur dan kalimat-kalimat utamanya. 5. Mengembangkan kerangka menjadi teks sempurna. 6. Membuat judul. Menariknya, judul justru ditentukan di akhir tahap. Hal ini memang salah satu teknik yang sering digunakan oleh penulis profesional seperti jurnalis. Mengapa? Karena judul sangat menentukan ketertarikan utama dari suatu teks. Hal ini sama dengan bagaimana para pengaruh sosial media yang membuat judul mereka senegatif mungkin atau clickbait. Namun para jurnalis dan sastrawan yang menjunjung tinggi kode etiknya tidak memanfaatkan daya tipu semacam itu dan hanya berusaha untuk membuat judul yang semenarik mungkin. Perhatikan contoh teks berikut. Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu berdoalah sebelum belajar dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk menenangkan otak. Bisa dengan menonton televisi, minimal 10 menit. Berdiri, duduk rileks, berjalan, mengelilingi ruangan, atau juga menggerakkan gerakan badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang.
Dilihat dari isinya, teks tersebut menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu tampak pada kata-kata berikut. Belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah, belajarlah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut tergolong ke dalam teks persuasif. Untuk menulis teks seperti itu, terlebih dahulu kita harus menentukan temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Kemudian membuat perincian-perinciannya, seperti yang tampak pada contoh, seperti yang tadi. Topik dan perincian-perinciannya adalah sebagai berikut. Tema, yaitu ajakan belajar dengan baik. Perincian, berdoa sebelum belajar, memusatkan pikiran, menenangkan otak, menonton televisi, berdiri, duduk rileks, mengelilingi ruangan, dan menggerak-gerakkan badan. Kemudian fakta atau pendapat. Yang A, pasien yang berobat dan dirawat inap di rumah sakit daya tidak dilayani dengan ramah. B, dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien sering tidak tepat waktu. C, para perawat yang merawat pasien tidak berwajah ramah. D, fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Kemudian bujukan, yaitu pasien yang akan masuk ke rumah sakit daya hendaknya berpikir sebelum memutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.